Jadi, ini adalah cerita seorang suami yang merasa sangat bosan dengan istrinya, lalu mencoba bertukar istri dengan saudara kembarnya. Istri saudaranya tersebut berpenampilan menarik, cantik, dan wangi. Sampai sejauh mana hubungan mereka? Apakah semuanya akan sesuai harapan? Mari kita simak ceritanya. Senyumnya mengembang menyambutku sepulang dari kantor. Seperti biasa, wanita itu mengajakku duduk di sofa. Kemudian, wanita itu membuka sepatuku, kaos kakiku, dan tidak lupa menyuguhkan secangkir teh manis hangat dan sepiring kue kesukaanku. Ya, dia adalah Yuni, istriku yang sudah 13 tahun menemaniku dan telah memberiku 3 orang anak yang lucu. Ketika awal menikah, Yuni wanita karir yang sangat cantik dan menarik. Sungguh, Yuni benar-benar membuatku jatuh cinta. Namun, sejak kelahiran Dava, anak pertama kami, dia memutuskan untuk berhenti dari perusahaan tempatnya bekerja. Yuni ingin lebih fokus dalam merawat dan mendidik anak-anak kami. Aku tak mempermasalahkan alasannya. Aku ikut senang dan mendukungnya. Penghasilanku sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan rumah tangga kami. Namun, seiring berjalannya waktu, Yuni telah berubah di mataku. Yuni tak menarik seperti dulu. Sibuknya Yuni dalam mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak kami membuat Yuni lalai dalam merawat dirinya sendiri. Yuni jarang menggunakan make up, parfum, dan seringkali memakai daster butut yang selalu setia menemaninya di rumah. Menurut Yuni, sangat nyaman dan adem bila memakai daster di cuaca yang sangat panas. Mau makan malam atau mandi dulu, Mas? Yuni membuyarkan lamunanku. Di tangannya sudah siap handuk dan baju gantiku. Mataku sempat melirik sebuah foto pernikahan di dinding dengan tulisan di bawahnya, Yuni dan Adi. Kami tampak begitu bahagia dan serasi. Mandi saja, Dek. Tadi di kantor aku sudah makan. Aku terpaksa berbohong. Meski sebenarnya aku belum makan, pemandangan lusuh yang ada di depan mataku telah merusak selera makanku. Sementara di kantor, rekan-rekan wanitaku tampilannya modis dan wangi. Namun, di rumah, wanita yang menyambutku berbeda, bagai langit dan bumi. Istriku yang memakai daster lusuh dan berdandan sangat natural. Selesai mandi, segera aku masuk ke kamar Dava. Dia tengah tertidur pulas. Di usianya yang masih 10 tahun, sudah terlihat wajahnya mengadopsi wajahku. Ku kecup keningnya. Selanjutnya, aku beranjak menuju kamar Zahra dan Nadia. Mereka masih tidur dalam satu kamar. Kecantikan wajah keduanya mewarisi wajah Yuni, istriku. Setelah ku cium keduanya yang sedang terlelap, segera aku beranjak menuju kamar tidurku. Di dalam kamar, istriku sedang menyalakan lampu tidur. Aku segera berbaring ke tempat tidur yang telah rapi. Meski di rumah tidak ada pembantu rumah tangga, namun istriku mampu mengerjakan hampir semua pekerjaan rumah dengan sangat baik. Dia memang tergolong wanita yang sangat rajin, seolah-olah tidak ada capeknya. Bagaimana dengan pekerjaannya di kantor, Mas? Baik, Dek. Aku biasa memanggilnya dengan sebutan Adek. Benar, gak ada masalah, Mas. Kok perhatikan, akhir-akhir ini Mas banyak diam? Iya, gak apa-apa kok. Syukurlah kalau begitu, Mas. Yuni ikut naik ke ranjang sambil menyelimuti tubuhku dengan selimut yang lembut dan wangi. Aku memang tidak terlalu kuat dengan dinginnya AC. Aku tidak bisa nyenyak dalam tidurku. Jujur, aku merasakan suatu kebosanan dengan kehidupanku. Di sampingku, istriku tidur dengan memakai daster kembang-kembang warna kuning yang juga dipakainya saat hamil Dava, anak pertama kami. Iya, berarti sudah 10 tahun lebih usia daster lusuh itu. Sungguh menjadi inspirasi untuk datangnya mimpi burukku. Saat makan siang di kantor, aku mengutarakan tentang kehidupan rumah tanggaku yang membosankan kepada Rudy dan Rio, teman akrabku. Sambil tersenyum, silih berganti mereka mendengarkan keluhanku. Itu karena kamu terlalu monoton, Adi. Terlalu lurus berumah tangga. Sekali-kali, cobalah melakukan sesuatu yang ekstrim untuk membakar kembali gelora jiwamu. Rudy menyerocos sambil menikmati sepiring nasi goreng. Betul tuh kata Rudy.
cobalah melakukan sesuatu yang ekstrim agar kehidupan rumah tanggamu tidak monoton. Dengan cara selingkuh misalnya. Tuh, diam-diam Siska, anak baru di departemen kita, kau perhatikan sering curi-curi pandang ke kamu, Ar. Udah, jadiin aja Siska selingkuhanmu. Aku yakin dengan berselingkuh, kamu akan menemukan kembali apa yang selama ini hilang dari hidupmu. Rio turut memberikan ulasannya. Benar juga kata mereka, Siska anak baru di departemenku, memang kuperhatikan sering curi-curi pandang kepadaku. Senyum serta sorot matanya menyeratkan sesuatu, maksud tertentu kepadaku. Meski di usiaku yang menginjak 38 tahun, namun ketampananku belum pudar. Ditambah lagi posisiku di kantor yang cukup mapan. Aku yakin tidak terlalu sulit membuatku mendapatkan seorang wanita. Aku tidak mau terjebak dengan komitmen kepada seorang wanita, Sob. Ada usulan lain gak? Kalau tidak mau susah-susah pelihara kambing, langsung beli saja satenya. Ngerti kan maksudku, Di? Kata Rudi dengan senyum nakalnya. Kita bisa kok mengantarkanmu ke tempat gadis-gadis cantik yang akan memuaskanmu. Cinta satu malam, puas tanpa komitmen, bayar, pulang deh, berkumpul lagi bareng keluarga. Rio turut menimpali. Oke deh, thanks ya Sob masukannya. Aku pikir-pikir dulu. Iya, tapi jangan terlalu lama mikirnya. Keburu digayat Pak Bos tuh si Siska. Tahu sendiri bos kita nggak bisa lihat cewek bohai dikit, kata Rudi. Untuk berselingkuh dengan wanita lain, aku masih belum berani. Demikian juga untuk berzina. Tidak pernah ada dalam kamusku. Dalam kekalutan, aku menghubungi Bimo, kakakku, untuk bertemu saat makan siang. Akhirnya, pertemuanku dengan kakak Bimo akan terlaksana juga. Syukurlah di tengah kesibukannya, ia masih sempat meluangkan waktu untuk mendengarkan curahan hatiku. Halo, sudah lama Di? Bimo tersenyum menghampiriku. Bimo mengenakan atasan setelan hem biru, lengan panjang, dan dipadukan dengan celana panjang hitam. Melihatnya seolah aku sedang bercermin. Kita memang saudara kembar. Namanya Bimo, dia lebih tua 10 menit dariku. Sehingga antara kami berdua tidak ada yang memanggil kakak ataupun adik, melainkan langsung memanggil nama kami masing-masing. Begitulah Bim, masalah berat yang sedang aku hadapi. Kening Bimo langsung berkerut, pertanda sedang berpikir setelah mendengar panjang lebar curhatanku. Tidak lupa, usulan teman-temanku, Rudi dan Rio, aku sampaikan kepadanya. Bimo telah menikah juga dan baru dikaruniai 1 orang anak. Pernikahan kita dahulu dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Masih teringat ekspresi para tamu undangan yang senyum-senyum menyaksikan 2 pasang pengantin dengan mempelai pria kembar identik. Ketika bersalaman, tidak henti-hentinya para tamu berpesan kepada Yuni istriku dan kepada Rosa, istri Bimo. Awas, jangan sampai tertukar ya suaminya di malam pertama. Kami pun hanya bisa tersenyum membayangkan malam pertama tertukar. Hihihi. Semua keluarga pasti ada permasalahan, Di. Aku pun juga tidak luput dari permasalahan keluarga. Bimo berucap sambil menghisap sebatang rokok. Di mataku, Bimo laki-laki yang sangat beruntung. Punya istri Rosa yang cantik, seksi, dan wangi. Tidak seperti Yuni yang lusuh dan bau minyak. Rosa seorang sekretaris pada sebuah perusahaan minyak asing. Kemanapun tampilannya selalu modis dan wangi. Bahkan ketika kami sekeluarga menginap di rumah Bimo, Rosa selalu tampil cantik di rumah. Kamu beruntung Di, punya istri Yuni, seorang ibu yang pintar mendidik anak, telaten melayanimu, dan bisa setiap saat bertemu denganmu. Sedangkan aku, karena kesibukan Rosa, jarang punya waktu untuk menikmati saat kebersamaan. Tapi, aku membutuhkan sesuatu, terobosan besar dalam kehidupanku yang monoton ini, Bim. Kalau tidak, aku ragu apakah bahtera rumah tanggaku ini bisa diselamatkan. Kalau untuk selingkuh atau jajan, seperti usul teman-temanku, aku jelas tidak bisa melaksanakannya, Bim. Duh, gimana dong? Ada solusi nggak? Gimana kalau aku tawarkan sesuatu yang ekstrim, tapi nggak jadi deh, Di? Ucap Bimo ragu-ragu. Ayo dong, Bim.
Lanjutin kata-katanya. Aku pasti setuju deh, pintaku dengan penasaran. Sebenarnya aku ragu dengan usulan ini. Sangat ekstrim. Namun, lebih baik dibandingkan dengan selingkuh atau jajan, Di. Kamu ingat tidak saat keluarga besar kita bertemu? Yuni dan Rosa sering salah mengira aku adalah kamu. Dan sebaliknya, kamu dikira aku. Benar juga ya, Bim. Selain papa dan mama, istri-istri dan anak kita masih sering keliru. Karena wajah, suara, postur dan perangai kita memang benar-benar susah dibedakan. Terus, maksud kamu apa, Bim? Tanyaku tak sabar. Begini, Di. Setelah mendengar penjelasanmu tadi tentang tidak bahagianya kamu dengan istrimu dan demi menyelamatkan rumah tangga kalian, maka aku berpikir, bagaimana kalau sementara waktu kita bertukar posisi? Kamu di posisiku dan aku menggantikan posisimu. Barter? Atau tuker istri maksudmu, Bim? Tanyaku kaget dengan mata melotot. Bukan sekedar istri, namun juga barter seluruh kesehariannya, keluarga dan pekerjaan, Di. Cukup 1 minggu saja. Dan ada satu syarat yang tidak boleh kita langgar. Syarat apa tuh, Bim? Kamu berjanji tidak akan menggauli istriku, Rosa, Di. Dan sebaliknya, aku juga tidak berhubungan intim dengan istrimu, Yuni. Bagaimana? Baiklah, Bim. Kalau itu, aku pasti setuju. Tapi, kalau boleh tahu apa alasanmu merelakan aku menikmati berada di dalam posisimu, meski cuma sementara? Seperti yang aku utarakan tadi, Di, kulakukan ini untuk menyelamatkan kehidupan rumah tangga kalian. Daripada kamu terjerumus ke hal-hal yang tidak benar seperti teman-temanmu. Di samping itu, aku juga ingin menunjukkan kepadamu bahwa aku pun memiliki permasalahan dengan istriku. Setiap rumah tangga pasti ada problem. Yang terpenting bagaimana kita menyikapinya. Baiklah, mulai kapan kita mulai permainan ini, Bim? Sekarang saja, mumpung kita bisa bertemu, Di. Maka, setelah kami saling bertukar informasi tentang situasi rumah, istri, anak-anak, pekerjaan, dan lain-lain, maka mulailah kami bertukar pakaian, HP, dan kendaraan untuk melanjutkan kehidupan sandiwara kami. Kupacu mobil Bimo menuju rumahnya, yang sementara waktu akan menjadi rumahku. Ada perasaan bimbang. Bagaimana bila Rosa atau Farhan, anaknya Bimo, mengenaliku bukan Bimo? Sesampainya di rumah, yang membukakan pintuku bukanlah Rosa, melainkan Mbok Rusti, pembantu setia keluarga Bimo. Dalam foto-foto yang dipajang di dinding, nampak wajah cantik Rosa. Aku pasti bahagia seminggu ini menggantikan Bimo. Ibu belum pulang, Pak. Bapak mau minum teh atau kopi? Makanan sudah Mbok siapkan di meja, kata Mbok Rusti. Lega juga, akhirnya ternyata Mbok Rusti mengira aku Bimo. Baik, Mbok, makasih. Belum sempat aku membuka sepatu, Farhan, keponakanku, atau anak Bimo, satu-satunya langsung menarik tanganku. Pa, temenin Farhan main bola ya, terus main kuda-kudaan. Sudah malam, Farhan, Papa capek, besok saja ya. Gak mau, pokoknya Papa harus temenin main. Kalau tidak, Farhan gak mau tidur ini malam. Dengan sangat terpaksa, aku menemani keponakanku itu bermain sepuasnya. Bayangan Yuni tiba-tiba muncul di benakku. Betapa capeknya dia selama ini mengurus 3 orang anakku. Dia melakukannya sendiri tanpa mengeluh sedikit pun. Selesai bermain, aku masih harus menunggu Farhan sampai tertidur. Dan aku baru bisa mandi. Tidak ada lagi Yuni yang menyiapkan handuk dan baju gantiku. Aku sekarang melakukannya sendiri. Selesai mandi, aku menonton TV sambil menunggu kedatangan Rosa. Bapak gak makan, Pak? Sapa Mbok Rusti. Nanti saja, Mbok, nunggu ibu datang. Sebaiknya Bapak makan duluan. Ibu kan biasanya pulang hampir tengah malam. Bapak bisa kena sakit mah kalau menunggu ibu pulang, saran Mbok Rusti kepadaku. Benar juga, sampai jam 10 malam, Rosa belum juga pulang. Akhirnya aku santap juga makanan yang sudah disiapkan Mbok Rusti sejak tadi. Rasanya hambar dan dingin, sangat berbeda dengan masakan Yuni istriku. Istriku pintar memasak dan bikin kue. Di hari libur pasti disempatkannya untuk membuat sendiri kue-kue yang sangat lezat. Akhirnya, aku tertidur juga
karena seharian capek bekerja ditambah lagi menemani Farhan bermain kuda-kudaan. Aku terbangun dari tidurku karena merasa kedinginan. Pantas ternyata aku lupa tidak memakai selimut. Biasanya istriku Yuni yang selalu memakaikan selimut jika aku lupa memakaikannya. Kulihat di sampingku tertidur seorang wanita bergaun tidur putih. Hampir saja aku berteriak ketakutan. Kupikir penampakan di sampingku sejenis makhluk halus, bergaun putih, muka pucat, putih kayak topeng. Benar-benar membuatku terkejut. Ternyata setelah kuperhatikan lebih dekat, dia adalah Rosa. Tidurnya telentang seperti mayat. Muka pakai masker krim yang tebalnya 1 cm, ditambah irisan mentimun di bola matanya. Akhirnya aku lanjutkan tidur juga. Dalam hati aku berpikir, apa enaknya Bimo punya istri cantik dan seksi, namun tidurnya tidak lebih dari mayat begini. Masih mending Yuni istriku yang dengan lembut dan penuh kasih sayang memperlakukanku di atas ranjang. Bangun tidur tidak kulihat Rosa di sampingku. Mungkin dia sedang mandi. Ku dengar bunyi gemericik shower di kamar mandi yang ada di kamar. Segera saja aku menuju kamar mandi di bawah untuk mandi. Setelah mandi, aku masuk kamar dan kulihat Rosa sedang berdandan untuk ke kantor. "Pak, sarapan sama Farhan ya. Mama ada meeting pagi-pagi, gak sempet sarapan." "Oh iya Pak, mulai nanti malam Mama ada dinas di luar kota selama 1 minggu. Baik-baik ya di rumah." Aku pun mengangguk serta beranjak turun untuk sarapan. Saat sedang menyantap sarapan, Rosa keluar dari kamar menuruni anak tangga. Tampilannya sangat cantik, seksi, dan wangi. "Berangkat dulu ya Pak. Farhan jangan nakal ya. Bo, jaga rumah baik-baik." Sambil menciumku, ia beranjak menuju mobil, meninggalkan bekas lipstik di pipiku. Ternyata kecantikan dan keseksiannya hanya untuk orang lain. Bahkan suaminya pun tidak ada waktu untuk menikmatinya. Malang sekali nasibmu Bimo, kakakku. Sesampainya di kantor, pertama kali yang kulakukan adalah menelpon Bimo, saudara kembarku. "Bim, tidak perlu menunggu sampai seminggu. Barter ini selesai di sini saja, ya. Aku tidak kuat," kataku pada Bimo. "Hahaha, sudah kuduga kamu pasti akan menyerah. Okelah, kita bertemu siang ini di kantin biasanya." Aku dengar gelak tawa Bimo di ujung telepon sana. Sesampainya di rumah, seperti biasa dengan senyum indahnya, Yuni menyambut kedatanganku, melepas sepatuku, kaos kakiku, dan menyiapkan air hangat untuk mandiku, serta menemaniku makan malam. Masakan istriku yang masih hangat terasa begitu sangat nikmat di lidahku. Meski baru sehari aku tidak merasakannya, serasa setahun aku tidak menikmati masakan lezat itu. Kulihat bola matanya lebih dalam. Kulihat sorot mata kelelahan. Istriku ternyata begitu berat pekerjaanmu di rumah selama ini. Merawat ketiga anakku, ditambah aku yang seolah-olah menjadi anak keempatmu, yang masih serba dilayani, sehingga tidak ada waktu untuk sekedar merawat tubuhmu. Saat selesai sholat isya berjamaah dengan istriku, seperti biasa, ia meraih tanganku untuk diciumnya dengan mesra. Kurasakan tangan yang dulu begitu halus kini telah berubah sedemikian kasar dan kurus. Pastilah karena kerja kerasnya di rumah selama ini. Kucium tangan suci ini. Bagiku, ini adalah tangan suci kedua setelah ibuku. Maafkan aku istriku, anak-anakku. Aku selama ini hanya bisa menuntut ini dan itu. Bahkan begitu pengecut untuk sekedar mengutarakan unek-unekku. Selalu membanding-bandingkanmu dengan wanita lain. Suami macam apa aku ini, yang hanya tahu mencari uang tanpa memikirkan keluarga. Sebelum tidur, aku dan Yuni berdiskusi banyak hal. Aku menyampaikan keluhanku padanya dengan cara yang halus tanpa menyinggung perasaannya. Setengah merayu dan memuji, kukatakan padanya bahwa aku ingin melihat dan menikmati tubuh indahnya. Dengan memberikan sebuah hadiah yang kubeli sepulang dari kantor tadi. "Dek, aku punya hadiah untukmu," kataku sambil menyodorkan bungkusan kado berwarna biru, warna kesukaan Yuni. Dengan terkejut,
dan mata berbinar-binar, Yuni membuka kadonya. "Wah, surprise nih mas. Boleh aku buka sekarang?" Tanyanya tak sabar. "Ya, semoga Dek Yuni suka dan mau memakainya malam ini," kataku sambil mengedipkan mata. Dengan terburu-buru Yuni membuka. Roman muka yang begitu gembira ketika Yuni melihat Adi membelikan setengah lusin lingerie seksi pengganti daster batiknya yang lusuh. Yuni memeluk Adi dengan malu-malu dan berkata, "Terima kasih mas, aku pasti pakai malam ini." Aku juga menyarankan kepada Yuni untuk mengambil seorang pembantu rumah tangga dari sebuah yayasan. Tujuanku agar Yuni tidak terlalu kelelahan dalam mengurus rumah tangga dan anak-anak kami, sehingga Yuni masih mempunyai waktu luang untuk merawat diri, ke salon, berolahraga, dan membaca buku kegemarannya. Yuni sangat gembira sekali, dan permasalahan di keluarga kami telah terselesaikan. "I love you, Yuni," kataku sambil memeluknya. "Terima kasih sudah menemani dan mengurus aku dan anak-anak selama ini." Ku kecup keningnya dan tidak terasa meleleh air mataku. Ternyata telah kutemukan apa yang selama ini aku cari-cari. Dan cerita pun selesai.